وألهمني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألهمني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألهمني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati, saya muliakan wabil khusus Ustaz Fahmi, matul hayati. Semoga kita doakan Allah SWT panjangkan umurnya dalam sehat walafiat. Yang saya hormati Bang Dede, matul hayati. Semoga Allah SWT panjangkan umurnya juga dalam sehat walafiat. Yang saya hormati para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkat duduk kita di majlis ilmu ini, Allah SWT panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah jadikan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan rutinitas kita, yaitu rutinan setiap malam Selasa. Semoga apa yang kita baca dari mulai Ratibul Atos, kemudian membaca Maulid Adibai dan ilmu yang kita tuntut, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, semoga Allah SWT panjangkan umurnya dalam sehat walafiat. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga Allah SWT ampuni segala dosanya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan dikumpulkan bersama junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya, dan kita sebagai umat sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kita di dalam pembacaan kitab Ta'lim Muta'allim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin fi kitab Ta'lim Muta'allim bilanggal. Sampai di sini, fayan bagi likulli muslimin an yashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala wa du'ai wa tadarrui wa qiraatil Qur'an wa sadaqatid dafi'atil bala wa sallallahu ta'ala al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah liyasunahu sabra sabrallah ta'ala anil bala'i wal afat fa inna man ruziqad du'a lam yuhramil ijabah ila akhir. Sekarang kita membaca kitab Ta'lim Muta'allim sampai di dalam pembahasan fayan bagi. Fayan bagi. Kalau ada kata-kata fayan bagi, maka seharusnya. Artinya kalau harus itu sudah hampir mendekati wajib. Fayan bagi, maka seharusnya untuk kita sebagai seorang muslim, likulli muslimin, untuk setiap orang muslim, apa? An yashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala. Hendaknya dia menyibukkan diri dia fi jami'i awqatihi, di seluruh waktu-waktunya, bi dzikrillah ta'ala, untuk selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fi jami' awqat,
di setiap keadaan kita, di setiap waktu kita disuruh tuh sang mu'allif untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun menyuruh kita, ala bi dzikrillah tasma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan kita banyak berzikir kepada Allah, dengan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa apa? Membuat hati kita tenang. Kita lagi sumpah baca zikir, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pahalanya apa? Seperti kita menanam satu pohon di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pohon. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu baru satu tuh. Ya, kemudian apa lagi? Kalimatani habibatani ilar rahman, sakilatani fil mizan, khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang enteng buat kita ucapin di mulut. Tapi Allah sangat demen nih sama dua ucapan nih. Ini enteng ngucapinnya kagak capek. Dan juga pahalanya apa? Sakilatani fil mizan. Pahalanya itu apa? Berat di mizan, di timbangan Allah SWT tuh. Pas lagi di mizan, ya mizan itu timbangan. Ya, timbangan amal kita. Itu sakilatani. Ya. Bisa kedua ucapan ini bisa memberatkan timbangan amal baik kita. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuh baca dua kalimat itu. Banyak lagi, ya, banyak lagi. Ketika kita kena musibah, kita dianjurkan untuk membaca apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dan yang lainnya banyakin pokoknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'a, kemudian apa? Doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Orang kalau kagak mau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu tanda-tanda orang sombong. Kagak mau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanda-tandanya orang sombong. Banyakin minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan minta ke orang. Ya, minta dulu ke Allah. Allah kalau sering kita minta bakalan suka. Tapi orang kalau kita minta ke orang mulu, ya, itu orang masih minta mulu ke gua. Begitu gak? Orang bakalan gedek sama kita. Ya, apalagi kita sering minta-minta tuh. Ya, jangankan ke orang lain, terkadang kita ke mamang kita aja kan, terkadang mamang kita gedek. Minta duit mulu, mau main PS nih. Begitu kan ya. Buat main PS main buat top up ML. Ya. Ya, jangan minta ke Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin minta ke Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin meminta pertolongan, minta pertolongan ke Allah. Doa, ya. Minta doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu adalah apa senjatanya orang mukmin. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang ya dia kagak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaghdab alaih, Allah bakalan marah sama dia. Bayangin tuh, Allah saking pengen ya. Dan hakikatnya Allah kagak langsung ijabah doa kita, bukan artinya Allah kagak ngasih, bukan. Entar-entaran mungkin kalau langsung Allah kasih, takutnya lu lupa. Takutnya kita lupa sama Allah. Makanya dientar-entarin sama Allah. Terkadang juga kagak digobol sampai kita meninggal. Ya. Nah, itu doa yang kita yang kagak digobol sama Allah bakal menjadi apa? Ampunan buat kita nanti pas kita di dalam kubur. Jadi maksudnya ada faedahnya semuanya sekalipun doa kita kagak digobol. Itu dia. Paham ya? Dan doa juga ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat ya. Pertama menghadap kiblat. Ya, kalau doa juga tangan diangkat. Ya, tangan diangkat sampai sejajarnya sama apa nih? Bahu. Ya, bahkan kalau kita doa setelah wudu tuh kita sunah itu sampai ketek kita angkat. Iya, begini. Iya, kalau kita setelah wudu.
Tapi kalau kita lagi doa begini jangan iya. Kalau lagi doa biasa begini aja udah ya. Angkat, jangan begini. Ya, jangan begini. Iya, kayak ada orang minta-minta, orang pengemis gitu. Bang, bagi bang. Ada nggak begini? Hah? Gak ada pasti. Bang, bagi bang. Begini gak? Nah begitu pun ke Allah angkat tangan. Ya, baca alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Habis itu salawat kepada Nabi Muhammad. Habis itu sebutin tuh hajat-hajat kita, doa-doa kita. Ya, ditutup dengan salawat dan mengucapkan alhamdulillah lagi. Dan juga apabila doa kita pengen digabul, baca pas lagi pengen akhir, Rabbana baca 5 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tuh. Ya. Insyaallah bakal digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru. Ya. Merintih. Kalau minta sama Allah juga harus merintih. Nangisin. Kita minta aja nih sama emak kita, terkadang kalau kagak dikasih. Kalau kita udah nangis, pasti dikasih gak? Dikasih tuh. Begitupun sama Allah, nangisin aja udah. Ya, nangisin. Enggak apa-apa itu air mata yang jatuh nih. Kata Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, ya. Itu air mata yang jatuh nih dari mata kita karena takut dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku sukai daripada surga isinya. Tuh bayangin. Karena nih air mata ini bakal menjadikan saksi buat kita bisa masuk ke surga, tanda takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis-nangisin aja udah. Ya gimana ya? Iya. Iya nangisin taruh bawang merah gitu sini. Iya, taruh prasker dulu gitu gimana gitu. Pokoknya nangis-nangisin. Itu benar-benar itu. Emang kudu begitu, apalagi lagi sujud. Ya, lagi sujud terakhir tuh. Itu disunahin juga tuh buat doa. Ya, buat doa. Karena paling dekat ya seorang hamba terhadap Tuhannya pas lagi di sujud. Ya. Paling dekat ya hamba terhadap Tuhannya pas lagi sujud terakhir tuh. Baca doa pakai bahasa Arab tapi nggak bagus Indonesia. Ya Allah, minta dia kepada Allah lagi sujud. Jangan pakai bahasa Arab. Pengen kaya baca tuh Allahumma ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aqdina bihalalika an haramika wa bi fadlika aqdina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Ya. Setiap habis sholat Jumat baca 3 kali, insyaallah bakal kaya. Pengen kaya? Kayak apa? Kayak monyet. Banyakin doa ya, banyakin doa pokoknya tuh. Alhasil. Nah gitu nangis-nangisin. Ya, itu dia. Kemudian wa qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Ya, udah sering dijelasin di mana-mana tuh ya, kita membaca Al-Qur'an pahalanya 1 huruf itu 10 pahala. Ya. La aqulu alif lam mim walakin aqul kata Nabi sallallahu walakin aqul alif wahid wal mim wal lam wahid wal mim wahid. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 30. Banyakin baca Al-Qur'an. Ya, apa kata Nabi Muhammad SAW juga, sesungguhnya nanti Al-Qur'an ya bakal datang pada hari kiamat memberikan syafaat terhadap orang yang sering membaca Al-Qur'an. Setiap sore pengen kayak baca Waqiah. Berat emang berat. Ya. Harus sabar kita. Kita pengen mendapatkan sesuatu yang indah itu harus sabar. Ini kalau Bang Fahmi sering nyanyiin tuh. Ya, gambus. Subur as-subur sah. Ya. Asa ba'da subur tashrab minil hali. Ya, sabar bentar katanya itu. Syair itu. Pokoknya gambus dah, pokoknya itu ada di gambus. Ya. Asa ba'da sabr tashrab minil hali. Niscaya nanti setelah ente merasakan dengan pahitnya sabar, tashrab minil hali, ente bakal merasakan meminum manisnya. Ya kayak jamu pahit gak? Pahit, tapi ntar enak gak? Enak, badan kita jadi daripada pegel sakit pinggang jadi seger. Iya, pada encok. Gimana encok gitu, silakan segar aja minum jamu. Iya.
Paham itu? Baca Al-Quran kerja banyak ya. Kerja banyak. Cok. Ya, baca Quran sore, setiap sore baca Waqiah. Jumat baca surat Al-Kahfi. Ya. Baca surat Al-Kahfi, panjang tuh suratnya. Ya, tapi insya Allah kalau kita sering dawamin, kita bakal terhindar daripada fitnah dan dajjal. Itu sering banyakin Waqiah, Yasin, apa segala macam. Ya, Falak bin Nas, ya Falak bin Nas. Allahu la ilaha illal qayyum. Baca tuh ayat kursi. Kayak bepergian baca ayat kursi, insya Allah bakal selamat. Nabi Muhammad tuh pernah kena santet. Itu jadi jangan pernah aman tuh dari santet kayak gitu, jangan pernah bersama. Gua nggak bakal kena santet. Nabi Muhammad kena santet. Nabi Muhammad pernah kena santet. Cuman ya Nabi Muhammad beda kan. Nabi Muhammad fama blagul ilmi annahu basyarun wa annahu khairul khalqillahi kullihim. Nabi Muhammad manusia tapi beda manusia yang lain. Ya sekalipun beliau kena santet, gua kayak kita sampai rebahan, sampai kurus, susuk. Alhamdulillah min zalik. Nabi Muhammad kena santet tuh sama siapa namanya gitu, lupa saya. Ya, ada perempuan tuh saking bencinya sama Nabi Muhammad. Cuman Nabi Muhammad nih pas lagi kena santet cuma ngerasain pegel-pegel. Akhirnya turunlah surat Falak bin Nas. Surat surat Al-Falaq sama surat An-Nas diturunin sama Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Daripada keburukan manusia. Baca tuh Falak bin Nas supaya terhindar dari santet dan teluk. Iya, baca. Wa sadaqat tiddafi'ati lil bala, kemudian sedekah ya. Ad-dafi'ati lil bala, sedekah ini bisa apa? Menolak lil bala, untuk bala musibah. Sedekah 1.000, 2.000 nih buat musola nih. Ya, sedekah berapa goceng ya. Jadi gopek taruh. Ya. Kali aja kurang tuh buat bangun ya. Kurang banget, pas banget kurang gope, gara duit gope nih jadi bisa kebangun. Kali aja. Ya cuman jangan bener aneh ngomong gope bisa nih taruh, jangan. Taruh kerja banyak, ya 50.000. Ini selagi musola ini berdiri nih. Ya. Pahala ente bakal terus ngalir. Ente udah meninggal, udah mut, KO, udah mati, tetap tuh pahalanya ngalir buat ente. Namanya apa? Sedekah jariyah. Makanya kata Nabi juga kan apa? As-sedekah sedekah itu seperti kita bisa menggugurkan dosa, ya, bisa menggugurkan dosa. Kama yudfi'un ma an-narul hatab, seperti air yang memadamkan api, ya, yang bisa memadamkan api. Nah itu sedekah tuh bisa.